Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memperhatikan setiap orang, meski ia berdosa dan mengingkari Engkau. Kami bersyukur karena demikian besar cinta dan belas kasih-Mu, dan kami mohon semoga kami bersedia berbuat baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 4. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang harus saudara-saudari beri jawaban kalau orang bertanya, mana doa orang Katolik yang paling baik dan memiliki kekuatan yang dahsyat? Kalau kita ditanya demikian, maka jawabnya adalah doa yang keluar dari lubuk hati terdalam. Karena inti dari doa adalah komunikasi hati dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Berdoa berarti mencas kembali kehidupan kita agar kita tidak lemah atau kita tidak loyo dan akhirnya mati tanpa daya dan energi. Doa adalah energi bagi kita, makhluk spiritual. Kita ada dan hidup karena ada nafas kehidupan yang dihembuskan Tuhan kepada kita. Kita hidup karena adanya Spirit Tuhan yang mengisi pribadi kita. Dan Spirit itu akan tetap ada dan bernyala ketika kita tetap menjaga relasi kita dengan Sang Pemberi Spirit itu. Itulah makna hidup doa. Maka ketika kita mencabut aliran spirit itu dari diri kita dengan memutus relasi kita dengan Tuhan, kita akan kehilangan segala daya dan akhirnya kita akan kolaps sebagai insan rohani. Secara fisik kelihatan hidup, tetapi sebenarnya secara spirit kita sudah mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil hari ini
Yesus mengajarkan bagaimana isi doa yang benar. Cara hidup Yesus sudah memberikan kesaksian bahwa Dia selalu menjaga relasi dengan Bapanya. Ia berdialog secara konsisten. Energi hidup Yesus benar-benar mengalir dari Sang Pemberi Spirit, yaitu Bapa yang mengutusnya. Doa Bapa kami adalah salah satu contoh doa yang diberikan oleh Yesus, bukan satu-satunya doa yang diajarkan Yesus. Pola doa Bapa kami itulah yang dikehendaki Bapa, diawali dengan pujian syukur, permohonan, dan ditutup dengan pengampunan. Pola doa seperti inilah yang berkenan di hati Allah. Dalam doa, tidak ada tempat dan ruang menghujat atau menyerang orang lain atau Tuhan sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman yang hidup zaman sekarang, sudahkah setiap hari kita memulai segala aktivitas kita dengan selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan? Misalnya dengan doa pagi atau mengikuti misa harian di gereja. Agar doa kita didengar Tuhan, kita harus menyucikan diri kita terlebih dahulu. Jangan biarkan hidup kita dipenuhi dendam dan sakit hati. Ampunilah saudara-saudari yang bersalah pada kita, agar kita semakin disempurnakan di hadapannya. Inilah hakikat dan inti dari sebuah doa. Karena dengan mengampuni, kita akan diampuni. Dengan mati suci, kita akan menikmati hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk sungguh-sungguh menjalin relasi yang konsisten, intensif dengan Tuhan yang kita imani. Dan komunikasi relasi yang intens itu dengan Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Maka teruslah memupuk hidup doa. Semoga kita menjadi pendoa-pendoa yang sejati, yang pada akhirnya dengan kekuatan doa, dengan bantuan Tuhan itu, maka kita akan mampu mengubah dunia. Bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan yang dahsyat yang Ia berikan melalui relasi yang intim dengan Dia. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi pendoa-pendoa yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.